Betapa seramnya Penglaris Tali Pocong Part 2. Ini adalah part terakhir dari Penglaris Tali Pocong. Jadi buat kalian yang belum nonton part satunya, ditonton dulu ya biar nyambung. Setelah kematian dukun itu, kabarnya arwah dukun tersebut masih gentayangan di wilayah rumahnya, sehingga warga desa nggak berani melewati tempat itu. Hingga pada tahun 1998, teman kakeknya tertarik membeli lahan bekas dukun. Ia meminta tolong kepada warga untuk meratakan rumah dan makam dukun, lalu dibangun rumah baru. Setelah itu rumah tersebut ditempati oleh teman kakek seorang diri. Ia adalah seorang duda karena istrinya udah meninggal, sedangkan anaknya udah menikah dan merantau di luar daerah. Anehnya setelah 2 minggu rumah itu ditempati, teman kakeknya itu ditemukan sudah gak bernyawa dan gak diketahui penyebab kematiannya. Karena rumah itu gak ada yang menempati, akhirnya anak teman kakek memberikan rumah dan sejumlah uang peninggalan ayahnya kepada kakek Wulan. Kakek dan nenek Wulan menempati rumah itu. Gak lama berselang, kakek Wulan membuka warung bakso di depan rumah. Berawal usaha dari gerobak kecil, sebulan kemudian kakek Wulan membangun kembali warung bakso yang cukup besar dan bisa mempekerjakan 5 karyawan saat itu. Karena demi keberlangsungan usahanya, kakek Wulan meminta ayah Wulan untuk meninggalkan pekerjaan di luar kota dan fokus mengembangkan usaha di desa. Sesampainya di desa, ayah dan ibu serta Wulan kecil tinggal di rumah bekas dukun. Karena Wulan kecil sering rewel di rumah itu, akhirnya ayah Wulan membelikan rumah baru yang jaraknya gak jauh dari rumah kakek. Awalnya bapak dan ibu Wulan sempat ragu dengan keberhasilan bisnis kakek dan nenek Wulan yang dinilai cukup cepat. Padahal mengingat masa lalu, untuk makan aja susah. Namun saat ini, mereka bisa menghidangkan makanan yang cukup berlimpah. Belum lagi kecurigaan saat kakek dan nenek Wulan melarang Wulan memakan bakso buatan mereka. Kebetulan saat itu Wulan mau merasakan masakan bakso kakek Wulan. Tetapi kakek Wulan marah dengan nada tinggi, sehingga Wulan semakin rewel dan kesal. Ayah Wulan terpaksa membeli bakso di tempat lain agar Wulan gak terus merengek. Namun rahasia itu mulai terbongkar setelah kakek Wulan meninggal pada tahun 2005. Nenek Wulan saat itu menceritakan semuanya kepada ayah Wulan. Mendengar hal itu, ayah Wulan gak setuju dengan jalan pintas yang ditempuh kakek, dan nenek Wulan menggunakan tali pocong sebagai penglaris. Belum lagi ritual itu harus dijalankan setiap malam Senin Pon dan akan terus berlanjut hingga 7 turunan. Karena keberatan, ayah Wulan segera meninggalkan rumah dan mengajak istri serta Wulan kecil untuk pindah ke tempat lain. Ayah Wulan akhirnya kerja serabutan demi memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga. Namun karena butuh biaya persalinan ibu Wulan yang saat itu hamil Rita, sehingga ayah Wulan memutuskan kembali lagi membantu nenek Wulan di warung bakso. Saat itu pengunjung warung bakso nenek cukup banyak. Rata-rata pengunjungnya dari kalangan orang kaya. Mereka rela parkir mobilnya di ujung gang, hanya ingin merasakan bakso nenek Wulan. Selain itu, ibu Wulan mengaku nenek Wulan pernah menumbalkan adik bungsunya sendiri. Karena ritual itu harus menumbalkan keluarga sedara dari pelaku pesugihan, dan ritual itu harus dijalankan setiap 5 tahun sekali. Karena mendengar penjelasan itu, Wulan semakin mengerti alasan adanya foto Rita di ruang ritual ayah, karena akan dijadikan tumbal oleh ayahnya sendiri. Rita pun akhirnya mendengar seluruh percakapan ibu dan Wulan. Ia menangis dan berlari ke pintu kamar, lalu mengunci pintunya. Awalnya Wulan dan ibunya membiarkan Rita sendirian karena berpikir Rita masih syok mendengar percakapan itu. Namun singkat cerita, setelah 2 hari Rita mengurung diri di kamar, Wulan berusaha memujuk dan meminta adiknya keluar dari kamar. Sedangkan ibu Wulan hanya bisa menangis karena khawatir dengan kondisi Rita di kamar. Wulan bingung karena makanan yang dibawa gak pernah dimakan Rita, dan ayah Wulan sampai saat ini belum pulang, sehingga gak tahu harus minta pertolongan kepada siapa lagi. Karena kesal, Wulan masuk lewat jendela yang dirusak menggunakan linggis. Saat masuk ke dalam, ia terkejut karena tubuh Rita udah terbujur kaku di atas tempat tidur dengan posisi tangan berlumuran darah.
Ternyata Rita mengakhiri hidup dengan memutus pergelangan tangan kirinya. Wulan menangis sambil memeluk Rita. Ia tersadar melihat sepucuk surat di atas bantal adiknya. Di dalam surat itu bertuliskan permintaan maaf karena melakukan tindakan bunuh diri dan gak mau menjadi tumbal ayahnya. Kemudian ia juga berpesan agar ayahnya segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Setelah membaca surat itu, Wulan keluar memanggil ibunya dan menyampaikan kondisi Rita yang udah gak bernyawa. Wulan mencoba merangkul ibunya yang menangis histeris agar bisa saling menguatkan. Wulan coba menghubungi ayahnya, namun sulit dihubungi. Karena bingung, Wulan meminta tolong ke Pak RT agar membantu mereka mengurusi jasad Rita. Singkat cerita, jasad Rita udah dimakamkan tanpa sosok sang ayah. Bahkan tamu yang hadir di pemakaman hanya kerabat dari ibunya aja. Sedangkan kerabat dari ayahnya gak ada yang datang. Setelah 2 minggu, ayah Wulan pulang ke rumah. Di wajahnya gak ada raut kesedihan setelah mendapat kabar Rita meninggal karena bunuh diri. Ibu Wulan marah kepada ayahnya dan akhirnya bertengkar di dalam rumah. Karena gak mau ikut campur, Wulan pergi dari rumah meninggalkan ibu dan ayahnya. Setelah beberapa bulan, Wulan kembali lagi ke rumah dan ternyata di dalam rumah tinggal ayahnya sendiri, sedangkan ibunya memilih bercerai dan pulang ke rumah orang tuanya. Wulan menelpon ibunya agar kembali pulang. Di dalam telepon, ibunya meminta Wulan agar bisa jaga diri karena ibunya gak akan pernah kembali lagi ke rumah itu. Nah, kisah ini gue dapatkan dari narasumber di tweet bernama @desiprayogo1. Buat kalian yang mau mampir, silahkan mampir aja ya ke sana.